the people say, the imam say, do you want to be a Muslim? My eyes open, and I say yes. I want to be a Muslim. Una vez peleó con un compañero, se discutieron, yo no sé. Ella me respondió, si yo hago eso, ma, ¿qué crees que hará Allah conmigo? Saya kembali melanjutkan perjalanan di negeri telenovela Venezuela. Kali ini Valencia, ibu kota provinsi Carabobo, yang menjadi tujuan saya. Kota terbesar ketiga di Venezuela yang pernah menjadi ibu kota negara. Sejarah sempat terukir di Valencia ketika pecah perang pada 1821 yang berimbas pada lepasnya Venezuela dari cengkeraman Spanyol. Tidak hanya sejarah yang apik untuk ditengok, kisah para muslim juga menarik untuk disimak. Bagaimana tangan Allah menyentuh mereka. Di sebuah benua di mana Islam bukan agama yang sering didengar dan tidak jarang dipandang negatif. Islam memang masih terbilang sangat belia di Venezuela, tapi bukan berarti Islam hanya diam. Dan Islam terus bersemi dan menyentuh hati kalangan muda di sini. Lalu seperti apa potret kehidupan mu'alaf di Venezuela? Simak dalam Jazirah Islam. Salah satu muslim asli Venezuela yang berdiam di Valencia adalah Alexander Javier Salas Bastidas yang memiliki nama muslim Dul Karnain. Assalamualaikum. 5 tahun silam, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat saat berusia 25 tahun. I know about Islam many years ago from TV. A meeting in Venezuela about the OPEP. Yo estoy preocupado y porque yo vivo en una casa muy sola, entonces y yo siento que estaba tirando los conocimientos, toda mi vida la estaba tirando a la basura porque no vivía de una forma correcta. Entonces yo creo que esa preocupación me llevó a tener un sueño, and then I have an opportunity to talk with the people of the Islamic Center and make many questions about Islam, about and then the people say, the imam say, do you want to be a Muslim? My eyes open, and I say yes. I want to be a Muslim. Perkenalan Alex dengan Islam memang terbilang tidak lazim. Namun inilah yang menjadi titik awal kehidupan barunya. And so how you feel after you took Shahadat? I feeling freedom, feeling free. The best choice in my life. I feel more comfort, I feel more free, I feel more peace, I feel more security. Then I try to teach another person, to share the messenger to around the world, to all people. Is there any bad reaction from them when they saw you dressed like this? No bad reaction. People say Assalamu alaikum in the street. Some people is very nervous and I don't take a care.
They thought you were from Arab. Yes. The people say you are Arabic. No, I am 100% Venezuelan and 100% Muslim. And the people say, but your father is Arabic. No, my father is Venezuelan too, and my mother too, and my grandparent too, and my grandmother too. And how time you are living in Venezuela? No, I am Venezuelan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai ahli perangkat lunak di perusahaan teknologi dan informasi ini merasa lebih damai setelah menjadi Muslim. Ia tahu pasti tujuan hidupnya dan tidak lagi was-was menjalani harinya. Dan kini semakin lengkap setelah ia menikah dengan seorang hafiza dari Kairo, Mesir setahun silam. Belahan jiwa sekaligus penuntunnya untuk meraih rahmat Sang Halim. So how do you feel after you know Alex, since he was a Venezuelan Muslim? I feel very big responsibility, because here in Venezuela a Muslim must be example for Venezuelan converts. Always must be very responsible. What you say, your action. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi Alex tidak cukup hanya menjadi Muslim yang taat. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ia ingin menyebarkan kebaikan Islam kepada sesama. Allah. Dan ini ia lakukan dari hal yang paling sederhana, yaitu melalui pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baju panjang atau gamis yang dikenakannya ini bisa menunjukkan identitasnya sebagai Muslim. Tidak bisa dibungkiri, butuh keberanian besar dari Alex untuk mengenakan pakaian ini. Tatapan sekitar yang tidak selalu menyenangkan hingga rawan tindakan kriminal. Karena sering orang mengira ia berasal dari Arab Saudi yang identik berkantong tebal. Padahal Venezuela adalah negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Amerika Latin. Namun tidak ada yang menghalangi langkah Alex untuk meniti jalan Allah. So after you become a Muslim, you want to continue the message of Islam to others people in Venezuela. So what did you do? You do dakwah or something like that? Yes, I like make dawah for every person in my life, in the taxi, in the street, in the work, in the university, and the people always ask me about Islam, and I love it. I like it. I make umrah. Alhamdulillah. I'm going to Egypt to share with the brothers, to share in Mecca, Medina. I can feel the truly personality of the Muslim. Karena syiar yang sering dilakukannya, salah satu teman Alex ada yang mulai tertarik dengan Islam. Ia adalah Anthony Pinero, pria 28 tahun asli Venezuela. Sama seperti Alex, Anthony juga berkecimpung di dunia teknologi dan informasi. Perkenalan Alex dan Anthony bermula 6 tahun silam ketika mereka bertemu dalam sebuah kongres. Hingga 4 tahun lalu, Anthony melihat perubahan dalam diri Alex melalui foto-foto dalam media sosial.
Dan akhirnya mereka bertemu lagi setahun kemudian ketika Alex pindah ke Valencia. Mereka semakin sering bertemu dan berbincang, dan dari situlah timbul ketertarikan Anthony akan Islam. What makes you interested in Islam and want to learn more and more? Well, the principal reason, I think, the spirituality and respect from the religion. The dresses is I think it's the respect for the religion, the responsibility to go every day to pray. It's people very nice, people very nice, call my attention, and this is because I try to be a person very disciplined in many ways, and when in one moment of my life I make the needed or find the God, or find the God, this feeling for find God. I touch the door from many sides. Anthony asked for the first time to you about Islam. How you react about it? I don't make pressure to enter of Islam. I only tell many times if he asked me about Islam, and I say one day he say, I want to go to masjid with my girlfriend. Yes, very good news and welcome. And he come with the girlfriend on Friday in Salatul Jumu'ah, and to listen the khutbah, and alone. I only share with my friend. He asked me about Islam alone, but I don't make a pressure. Only they make the intention. I only give all information what he needs. Ibu Anthony mengetahui keinginan Anthony untuk belajar Islam, dan ia memberikan kebebasan padanya. Es libre de decidir qué hacer con su vida. Todos los caminos conducen a Dios. Meski ia masih merasakan ganjalan dengan berita miring dan tuduhan terhadap Islam di media. Respeto sus decisiones, mas me sorprende por la confusión que hay actualmente con el Islam. ISIS, Islam, la poca información no permite que podamos entender quién es quién. Y lo importante es que pueda haber una unión entre y el respeto a las sociedades musulmanas, israelitas, que haya un respeto y una unidad. Hingga kini Anthony masih non-muslim, namun ia bertekad untuk terus memahami Islam. Alex dengan telaten terus berusaha membimbing Anthony untuk mengenalkan kebaikan Islam dan kewajiban sebagai muslim. Karena sudah menjadi tugas seorang muslim untuk menegakkan syiar amaliyah sebagai bukti kuatnya akidah, dan Allah akan menunjukkan jalan yang benar bagi hambanya. Kisah mereka yang tersentuh Islam tidak hanya saya temui di Venezuela, tapi juga di Ekuador. Inilah kisah menggugah dari seorang muslimah asli Ekuador.
Pilar Herrera. Pilar dulunya bekerja di toko parfum milik seorang muslim dari Arab. Di sanalah ia membaca tulisan Allah dalam bahasa Arab yang tidak ia pahami. Hingga kemudian ia tertarik untuk mempelajari aksara Arab di masjid. Saat di masjid, ia mendengar nama Allah dikumandangkan melalui azan. Saat itulah hati Pilar bergetar dan ingin memeluk Islam. Entonces, aquí la hermana Laila, ella me enseñó a leer, pero al mediodía que yo salía de las clases, había un hermano, mashallah, él hacía el adán. Y cuando eso pasaba, a mí me llegaba aquí en el corazón. Allah le recompense a ese hermano de verdad donde quiera que esté, porque él decía el adán y yo salía corriendo. Yo corría porque me daba miedo, yo no quería, no sabía lo que decía, pero algo aquí sabía lo que era. Un día me quedé y a escuchar cómo terminaba el adán. Y entonces entró la hermana Laila al cuarto y comenzó a hablar de Dios. Y yo le escuchaba en un rincón y yo decía, ella está loca, decía, ¿cómo puede hablar de un Dios de misericordia? ¿Cómo? Hasta que llegó el día, creo, y le dije yo quiero ser musulmán, ¿cómo puedo? Y ella me abrazó y me dijo, venga. Entonces el hermano Juan me tomó mi shahada y alhamdulillah soy musulmana desde ahí. Pilar sangat bangga menyandang predikat muslim dan menunjukkan identitas melalui hijabnya. Meski hal ini membutuhkan keberanian besar. Mi mamá era molesta, muy enojada. ¿Cómo es posible que tú te hayas puesto el hijab, estés así, si ellos son asesinos? Mi mamá vive en Estados Unidos, entonces ahí supongo que no nos quieren mucho. Controlo bastante lo que mejor puedo. Aprendí a dominarme mucho en ese Ramadán. Él me hablaba y me encimaba, o sea, me buscaba para que yo diga cosas duras, pero no le permití, no me permití a mí misma hacerlo. Keberanian yang dimiliki Pilar menular ke putrinya Camila yang baru berusia 7 tahun. No hay ningún problema en la escuela, ella usa su hijab, pero, o sea, no, más bien le ayudan a asumir su identidad. Es muy bueno eso, le motivan para que ella siga usándolo. Le permiten poner colores, adornos, lo que sea, o sea, ella feliz. Alhamdulillah, una vez peleó con un compañero, se discutieron, yo no sé, y él le dijo a ella, eres una pañuela, por el hijab. Entonces ella lloró mucho y yo le dije, si tú quieres, hija mía, sácate el velo y anda sin velo a la escuela. Ella me respondió, si yo hago eso, ma, ¿qué crees que hará Allah conmigo? Tenía 5 años cuando me respondió eso.
Rasa cinta yang begitu besar pada Allah membuat Pilar mampu melewati segala rintangan, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Suami Pilar juga telah memeluk Islam dan mereka menikah ulang secara Islami 3 tahun silam. Pilar kini mengabdikan hidupnya di Masjid As-Salam. Ia menjadi staf administrasi dan mengelola masjid ini agar ia bisa senantiasa dekat dengan Allah. Meskipun menjadi minoritas dan berada di tengah segala keterbatasan, tidak serta-merta menjadikan kita berputus asa. Karena pertolongan dari Allah itu dekat, selama manusia berpegang teguh pada keyakinan Islam.